Halo semuanya, ada nggak di antara kalian yang punya pasangan, entah itu pacar atau suami ataupun istri yang saat ini sedang terlilit utang? Mungkin rasanya nano-nano banget ya. Di satu sisi kita pengen bantu, tapi di sisi lain kadang kita juga bingung harus mulai dari mana. Apalagi kalau ngomongin soal utang tuh sering jadi topik yang sensitif. Bisa bikin salah paham, bisa bikin suasana jadi tegang. Tapi justru karena itu, penting banget bagi kita untuk tahu gimana sih caranya menghadapi dan membantu pasangan kita keluar dari situasi kayak gini dengan cara yang sehat. Bukan cuma soal angka, tapi juga soal mental, komunikasi, dan strategi bareng. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas beberapa tips yang realistis dan bisa langsung dipraktekin kalau pasangan kalian sedang terjebak utang. Tips yang pertama adalah dengerin dulu tanpa ngejudge. Kadang kalau kita baru tahu pasangan kita itu punya utang, reaksi pertama yang muncul biasanya kaget atau kesel, bahkan bisa langsung ngegas ya. Tapi justru di situ jebakannya. Karena semakin kita menyalahkan, semakin pasangan kita ngerasa sendiri, makin takut untuk jujur, dan akhirnya masalah jadi nggak kelihatan jelas. Coba bayangin kalau posisinya dibalik, kita yang punya utang. Rasanya pasti nggak mudah kan? Jadi langkah pertama yang sehat itu sebenarnya sederhana. Dengerin dulu ceritanya tanpa menghakimi. Tanyain pelan-pelan, utangnya berapa, ke siapa aja, kenapa sampai harus ngutang. Dengan begitu, pasangan kita merasa didukung, bukan diserang. Dan dari situ, kita bisa dapat gambaran yang lebih jernih sebelum memikirkan solusi. Lalu tips yang kedua adalah bikin daftar utang yang jelas. Nah, setelah suasana udah agak tenang nih, langkah berikutnya adalah bikin semuanya transparan dulu. Banyak orang tuh sebenarnya nggak punya catatan detail soal utang-utangnya. Paling cuma diinget kira-kira, sekitar 10 juta deh. Padahal kenyataannya bisa lebih besar karena bunga dan denda yang jalan terus. Makanya penting banget untuk bikin daftar utang yang jelas. Nominal pokoknya berapa, bunganya berapa persen, jatuh temponya kapan, dan ke siapa aja. Dari situ kita bisa melihat mana yang paling darurat untuk diberesin dulu. Misalnya, utang pinjol yang bunganya gila-gilaan, itu biasanya harus diprioritaskan dibanding utang ke keluarga yang masih bisa lebih sabar menunggu. Dengan punya daftar, kita nggak cuma jadi lebih terarah, tapi juga bisa refleksi bareng sama pasangan. Oh, ternyata yang bikin berat itu bukan cuma jumlah utangnya ya, tapi pola pinjamnya juga berantakan. Dari situ tuh, jalan keluarnya jadi lebih kelihatan step by step, bukan lagi tumpukan utang yang bikin panik setiap hari. Lanjut, tips yang ketiga adalah bedakan utang produktif dan utang konsumtif. Nah ini poin yang sering banget bikin orang terjebak. Banyak orang yang nyampur semua utang jadi satu, padahal kualitasnya beda. Utang buat buka usaha kecil-kecilan atau bayar kuliah, itu masih bisa dibilang utang produktif, karena ada peluang balik modal atau ada nilai tambah jangka panjangnya. Sementara kalau utangnya karena pakai paylater atau kartu kredit untuk beli gadget baru, nongkrong-nongkrong fancy setiap minggu, atau sekedar biar gaya di media sosial, nah itu konsumtif. Kenapa penting untuk membedakannya? Karena cara menyikapinya juga beda. Kalau utangnya produktif, biasanya masih ada harapan uang yang dipinjam itu bisa balik dalam bentuk penghasilan atau kesempatan baru. Tapi kalau utang konsumtif, itu murni beban ya. Nggak ada pemasukan tambahan yang bisa nutupin. Jadi kalau pasangan kita punya campuran dua-duanya, sadarilah dulu, oke, mana sih utang yang sebenarnya bisa jadi investasi, mana yang bikin bocor dompet. Dari situ kita bisa lebih bijak mengatur prioritas bayar. Kalau semuanya disamain, ya bakal bikin bingung sendiri. Next lagi, tips yang keempat, bikin anggaran bareng. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis utangnya, langkah berikutnya adalah duduk bareng, bikin anggaran. Ini sangat penting karena seringkali pasangan yang terlilit utang itu nggak punya gambaran jelas soal aliran uangnya. Uang masuk sekian, keluar sekian, sisanya hilang entah kemana. Dengan membuat anggaran bersama, kita jadi bisa lebih sadar, oh ternyata tiap bulan ada bocor di sini ya, ngopi tiap hari, pesan online shop atau online food, nongkrong 3 kali seminggu.
Bukan berarti nggak boleh menikmati hidup ya, tapi kalau lagi ada beban utang, prioritasnya harus jelas. Cicilan dulu, baru sisanya untuk gaya hidup. Dan yang menarik, bikin anggaran ini bukan cuma soal angka, tapi juga soal kerja tim. Ketika pasangan kita merasa dilibatkan, dia jadi lebih punya sense of responsibility atau rasa bertanggung jawab. Beda rasanya kalau cuma satu pihak yang ngatur, biasanya malah gampang muncul rasa nggak adil. Tapi kalau sama-sama bikin dan sepakat, pengorbanan kecil jadi terasa lebih ringan. Intinya, dengan anggaran, kita bukan cuma bayar utang aja, tapi juga pelan-pelan belajar disiplin finansial bareng. Lanjut, tips yang kelima, cari cara menambah penghasilan. Jadi memang kadang masalah utang nggak bisa selesai cuma dengan ngirit doang ya, karena sehemat-hematnya kita tetap ada batasnya juga. Tapi kalau penghasilan kita bisa ditambah, peluang buat napas jadi lebih lega. Nah, penghasilan tambahan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil yang realistis. Misalnya jual barang-barang yang udah jarang dipakai, tapi masih layak, kayak baju, gadget, perabotan rumah. Itu bisa jadi uang tambahan buat nutup cicilan. Dan kalau ada waktu luang, bisa juga coba cari kerja sampingan atau side hustle yang sesuai dengan kemampuan. Contohnya freelance online, atau jual makanan ringan, atau jadi reseller barang yang lagi rame gitu ya. Mungkin sekilas kelihatan receh, tapi bayangin kalau tambahan 500.000 atau 1 juta per bulan bisa langsung dialihkan untuk bayar cicilan, utang pasangan kita bakal lebih cepat berkurang, dan mental juga jadi lebih tenang. Karena setiap kali ngelihat progres utang yang turun, itu kan ada rasa lega ya. Jadi intinya, tambahan penghasilan sekecil apapun tetap punya dampak yang nyata. Lanjut, tips yang ke-6, negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman. Nah, ini langkah yang mungkin sering dihindari karena malu atau gengsi, padahal bisa banget bantu jadi jalan keluar. Kalau utangnya di bank atau di fintech yang resmi, coba hubungi mereka untuk restrukturisasi. Entah itu minta cicilan diperpanjang, atau bunganya diturunin, atau sistem bayarnya diatur ulang gitu. Banyak orang belum tahu kalau opsi ini ada. Dan kalau utangnya ke orang pribadi, mungkin itu teman atau saudara atau kenalan, ya jalannya adalah komunikasi. Bicarakan baik-baik, jujur soal kondisi kalian, dan tawarkan skema cicilan yang realistis. Misalnya, aku belum bisa nih balikin semuanya sekarang, tapi tiap bulan aku coba cicil sekian-sekian. Ketimbang diam atau ngilang, ghosting, komunikasi jujur itu bikin orang lain lebih respect. Karena pada akhirnya, utang itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal hubungan. Kalau kita berani ngomong dan negosiasi, beban psikologis bisa jadi berkurang. Dan itu penting banget ya, karena stres akibat dikejar-kejar utang bisa bikin hidup kita jadi nggak produktif. Lalu tips yang ke-7, jangan ditutupi dari keluarga inti. Salah satu kesalahan yang sering banget kejadian itu ketika ada utang, pasangan malah nutupin. Alasannya bisa macam-macam, takut pasangannya kecewa, gengsi, atau ngerasa, biar aku tanggung sendiri aja deh. Padahal efeknya justru bisa bikin situasi makin berat ya. Karena ketika ada satu pihak jalan sendirian, dia mudah banget kelelahan secara mental. Apalagi kalau sudah berumah tangga, transparansi itu kunci. Dengan jujur, terbuka soal kondisi utang, pasangan juga bisa ikut mikir gimana cara keluarnya. Mungkin memang nggak langsung ada solusi yang besar, tapi setidaknya beban pikiran jadi terbagi 2. Dan yang menarik, kadang hal-hal kecil dari pasangan kita tuh bisa jadi membantu loh. Misalnya mengurangi pengeluaran pribadi, atau ikutan cari tambahan income. Kalau masalah keuangan dibagi berdua, biasanya jalan keluarnya lebih realistis ketimbang dipendam sendirian sampai meledak. Next lagi, tips yang ke-8, prioritaskan utang berbunga tinggi dulu. Katakanlah misalnya ada 2 utang. Yang satu ke bank keluarga dengan bunga 0%, yang satu lagi ke pinjol dengan bunga harian. Kalau keduanya diperlakukan sama, hasilnya pasti jebakan. Karena utang berbunga tinggi itu kayak bola salju, makin gede jumlahnya. Makanya penting banget
untuk membuat strategi pembayaran yang jelas. Utang dengan bunga paling tinggi disikat duluan. Misalnya cicil minimum di utang lain tetap jalan, tapi fokuskan ekstra dana buat nutup yang bunganya bikin dompet bocor setiap hari. Akibatnya, utang yang bikin stres karena terus membengkak bisa lebih cepat dikendalikan. Dan begitu satu utang yang besar itu selesai, biasanya energi positifnya berasa. Ada kelegaan, ada bukti nyata kalau situasi bisa membaik. Dari situ, semangat untuk nyelesain utang juga makin kuat. Next lagi, tips yang ke-9, hindari gali lubang tutup lubang. Ini kebiasaan yang mungkin lumayan sering kejadian ketika ada utang yang jatuh tempo, solusi cepatnya adalah ambil utang baru untuk nutupin. Sekilas kayak kelihatan solusi instan, tapi sebenarnya itu kita cuma mindahin masalah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang malah jadi lebih parah kalau bunganya lebih tinggi. Coba bayangin kayak ember bocor gitu ya. Kita isi air terus, tapi nggak pernah benerin lubangnya. Hasilnya, airnya tetap habis karena bocor itu tadi. Nah, gali lubang tutup lubang persis kayak gitu. Kelihatannya ada jalan keluar, tapi aslinya nggak menyelesaikan apa-apa. Makanya, daripada mencari pinjaman baru, lebih baik tarik napas dulu, cek ulang. Ada nggak pengeluaran yang bisa dipotong, atau apakah ada tambahan income yang bisa diperoleh. Dengan begitu, masalahnya pelan-pelan dibereskan dari akarnya, bukan cuma ditunda. Dan terakhir, tips yang ke-10, support mental dan emosional. Yang sering kita lupa, beban utang itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal mental. Pasangan yang lagi kelilit utang bisa jadi lebih gampang merasa rendah diri, mudah stres, dan gampang tersulut emosi. Kadang mereka merasa nggak cukup baik atau beban buat keluarga. Dan kalau itu nggak diatasi, kondisinya bisa makin jatuh. Makanya support emosional itu penting banget. Nggak perlu hal-hal yang besar, bisa sesederhana dengerin tanpa ngejudge, atau bilang kita hadapi bareng-bareng ya, gitu. Hal-hal kecil kayak gini bisa bikin pasangan kita merasa nggak sendirian. Karena ketika dia merasa tenang dan diterima, biasanya mereka juga jadi lebih berani untuk terbuka soal masalah finansialnya. Dan solusi juga lebih gampang dicari bareng. Perjalanan keluar dari utang itu memang panjang. Tapi dengan dukungan mental yang kuat, pasangan nggak cuma punya strategi finansial, melainkan juga punya energi emosional untuk jalan terus. Intinya, kalau pasangan kita sedang terlilit utang, jangan cuma melihat itu sebagai masalah dia, tapi anggaplah sebagai tantangan bersama. Dengan komunikasi yang jujur, strategi yang jelas, dan dukungan emosional, beban yang berat bisa jadi lebih ringan. Pelan-pelan aja, asal konsisten, pasti ada jalan keluarnya. Gimana? Kalian setuju nggak? Kalau ada pendapat atau tips lain, seperti biasa, share aja di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.